Oke, selamat pagi. Ya, salam kegerakan, salam kebangunan rohani. Sebab kita sedang melihat, wow, ini luar biasa. Sedang melihat bagaimana Tuhan sedang melawat negeri kita, bukan negeri kita, di Indonesia, tetapi bangsa-bangsa. Justru di tengah pandemi virus corona ini, kita akan melihat bagaimana lawatan Tuhan yang dahsyat. Saya hanya nggak kebayang aja, kita tuh sibuknya nanti ke depan gimana, ada tuayan jiwa-jiwa, seluruh sekalian dia. Kita nggak bisa lagi dengan cara kita yang kayak begini, seluruh sekalian dia. Kalau semuanya pakai digital dan secara percepatan terjadi luar biasa, saya juga yakin kita harus ngikutin pola yang ada. Tapi jangan takut, karena kita punya kuncinya. Karena kita bergerak bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi dengan pekerjaan, dengan kuat kuasa Roh Kudus yang unlimited, yang luar biasa ya. Apalagi seperti ini juga, kita nggak terbatas. Dulu kita hanya ibadah suatu tempat, sekarang di mana-mana juga bisa. Di luar negeri juga bisa, saudaraku sekalian ya. Pokoknya ya keren. Saya percaya bahwa ini adalah tuayan besar yang Tuhan sedang sediakan buat Indonesia dan bangsa-bangsa. Nah, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya rindu sekali bahwa saudara sedang masuk kepada suatu musim di mana ada new revival. Dan saya ingin memperlengkapi bagaimana bahwa new revival akan dikerjakan oleh Tuhan ketika jemaat Tuhan mengerti, nangkep pola daripada Tuhan. Sebenarnya bukan cara, tapi lebih kepada pola, sehingga ketika pola itu kita kerjakan, maka kebangunan terjadi, saudara sekalian. Itulah yang dialami oleh yang namanya Yosafat ketika dia dengar berita bahwa ada bangsa lain yang ingin menekan dia, tetapi dia takut terus sekali. Tapi ketika dia dapat pola daripada Tuhan, apa polanya seterusnya? Dia suruh orang-orang berpuasa, cari Tuhan. Nah, ketika cari Tuhan, Tuhan buat kekuatan luar biasa. Tentara mereka nggak ada artinya. Mereka masuk dalam arahan Tuhan, pujian dan penyembahan, dan Tuhan buat mukjizat luar biasa. Nah, hari ini saya akan sampaikan satu bagian daripada engkau masuk kepada new revival yang saya yakin sudah kita lakukan, tetapi Tuhan ingin kita lebih tajam lagi melakukannya, saudara sekalian. Nah, satu ketika, mari kita lihat dari Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan ya. Hal berpuasa, saya ingin menyampaikan bagaimana Tuhan sedang menggerakkan gerejanya memahami doa puasa yang benar. Nah, ketika kita memahami doa puasa yang benar, wow, luar biasa. Kita akan mengalami mukjizat luar biasa. Ini tidak tentang diri saya. Orang kan kalau berpuasa supaya cari wangsit, cepat kaya, dan sebagainya gitu kan. Itu dunia terus ya, supaya dia dekat dengan Tuhan. Tapi kita nggak begitu, saudara. Doa puasa kita ditujukan bukan untuk diri kita, tapi ditujukan untuk orang lain. Tapi kita mengalami revivalnya gitu loh. Itu paling penting, saudara. Itu paling penting. Itu pemahaman. Supaya kita beda dengan orang dunia. Sebentar lagi orang-orang akan puasa mereka. Supaya dekat dengan Tuhan, supaya masuk surga. Kalau kita nggak kayak gitu. Kita untuk kepentingan orang lain, karena kepentingan orang lain itu kepentingan Tuhan. Nah, kita kena imbasnya. Kira-kira begitu ya. Yuk, saya baca ya dari Lukas 5 ayat 33 sampai 35. Orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Ayat 34. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki itu disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Ayat 35. Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, maka waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi, orang-orang tanya, murid Yohanes puasa, nggak makan, nggak minum. Orang Farisi nggak makan, nggak minum. Lalu murid-murid Yohanes kok makan, minum? Mereka tanya demikian. Terus Yesus bilang kepada mereka, tapi sebenarnya motivasi mereka salah. Karena Yesus tahu bahwa motivasinya salah, dan mereka punya terkungkung dalam otak mereka, kalau puasa itu adalah pamer gitu ya. Terus kemudian mereka lebih rohani dari orang lain gitu kan. Maka Yesus pernah tegur, kalau kamu berpuasa, jangan mukamu murem gitu loh. Menunjukkan kayak pepaya bosok dan engkau sedang berpuasa gitu, sehingga engkau lebih rohani dari orang lain. Nah, itu sebenarnya ditegur sama Tuhan Yesus. Nah, itulah yang ditanya oleh orang lain. Kira gini, kami ini puasa, kami ini berpuasa, murid-muridmu enggak, murid Yohanes juga puasa. Kok murid kamu enggak makan dan minum aja? Tapi Yesus katakan yang benar kepada mereka. Nah, karena motif daripada orang-orang Farisi yang berpuasa adalah mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain, gitu. Terus kemudian penekanannya bahwa ritual agama supaya lebih dekat dengan Tuhan, terus kemudian supaya lebih kudus, lebih suci, sehingga mereka
menekuni berpuasa supaya dinilai oleh orang lain, dan bahkan seperti orang dunia, orang tidak mengenal Tuhan supaya cari wangsit. Karena orang dunia kan kalau cari wangsit, puasa, kemudian supaya dekat dengan Tuhan, dengan suara Tuhan. Nah itu salah. Sehingga Yesus katakan, nggak begitu caranya, gitu loh. Caranya adalah, nggak mungkin sahabat mempelai pria itu, dia katakan ayat 34, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedangkan mempelai itu bersama mereka? Jadi dia bilang gini, sahabat mempelai laki-laki itu kan mempelai wanita. Nggak mungkinlah mempelai wanita itu berpuasa selama mempelai pria itu ada. Tetapi saatnya akan datang bahwa mempelai pria itu akan diambil dari mereka. Kapan itu terjadi? Nah, saya ingin share. Ada hal motivasi yang salah, sehingga Tuhan juga tegur di dalam Perjanjian Lama. Mari kita buka dalam Yesaya 58, ayat yang pertama, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Yesaya 58 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima saya bacakan ya. Kesalahan yang palsu dan yang sejati. Jadi Tuhan tegur bangsa Israel di Perjanjian Lama. Dia bilang gini, kesalahan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ayat 2. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka juga suka mendekat terhadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan engkau mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi serta memukul-mukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu serta lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Jadi bangsa Israel, mereka punya konsep doa puasa yang salah sekali. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan bilang, kalau kayak gini caranya, engkau nggak akan didengar. Sementara mereka berpuasa, tetapi keinginan mereka pribadi, tujuan mereka pribadi yang paling utama. Dan hidup mereka bukan menjadi orang yang berjumpa dengan Tuhan, malah semakin buruk seluruh sekalian. Sehingga Tuhan katakan, enggak, bukan kayak gitu puasanya. Bukan. Tetapi puasa kukendaki demikian. Nah, Yesus ajarkan dalam Perjanjian Baru dikatakan, nggak mungkin sahabat mempelai pria itu berpuasa kecuali dia pergi. Maka mempelai wanitanya berpuasa. Kenapa? Kenapa? Kenapa demikian dikatakan? Karena Yesus berpuasa. Tetapi nanti dia akan naik ke sorga. Setelah dia naik ke sorga, pekerjaan dia itu posisinya digantikan dengan kita. Siapa kita? Kita adalah sahabat mempelai pria. Nah, sahabat mempelai pria itu mengerti maksudnya, mengerti caranya, mengerti polanya, mengerti waktunya, mengerti musimnya. Karena kita sahabat, bukan hanya anak, saudara sekalian. Sahabat itu artinya seluruh rancangan, kalau saya sahabat dengan Pak Oscar, seluruh rancangan saya, itiasi saya sampai ke Pak Oscar. Karena saya sahabat dia. Hal yang sama, seluruh rancangan Allah bagi dunia dan bangsa-bangsa diberitahukan kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Engkau dan saya. Church, gereja Tuhan. Nah, sehingga apa rancangan dia? Sekali saya bacakan. Mari kita lihat dari Mazmur 110. Oh, ini keren, luar biasa. Saya senang sekali menyampaikan ini. Selalu senang menyampaikannya. Dari Mazmur 110, ayat yang pertama, sampai yang ketiga. Ya, Mazmur 110, ayat pertama sampai di ketiga. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Ayat 3. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju, dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Jadi firman Tuhan kepada Yesus gini, Bapak katakan pada Yesus, setelah Yesus mati, dikuburkan, dia bangkit pada hari ketiga, terus setelah dia bangkit, dia naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapak. Dan Bapak bilang gini kepada Yesus, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Duduk.
bukan berdiri, bukan berlari, duduk, sit down. Artinya istirahat. Istirahat. Dan Bapa menyuruh Yesus duduk sebelah kanan Bapa. Ngapain? Dia menjadi pensyafaat. Dia menjadi pembela. Dia nggak ngerjakan. Loh, tapi dikatakan musuh-musuhnya di bawah kakinya. Siapa yang ngerjain? Betul nggak? Terus Bapak bilang gini, duduk sebelah kanan, berita di situ. Dari sebelah kanan aku, berita. Karena posisi kamu dengan aku udah sama. Ayo, berita sekarang gitu. Di antara musuh-musuhmu. Terus, tapi kan harus ada yang mengeksekusi. Harus ada yang ngerjain, betul nggak? Kalau dia mengerjakan nggak fair dong. Betul nggak? Kalau Yesus yang kerjakan, nggak fair, oh, dia pasti sudah menang dari si jahat kok, betul nggak? Tapi saya mengerjakan. Yang mengerjakannya orang yang selevel dengan dia, yaitu sahabatnya. Maka dikatakan ayat yang ketiga, pada hari tentara bangsamu merelakan diri. Siapa? Tentara Tuhan itu siapa? Ya sahabatnya. Siapa sahabatnya? Cut, engkau dan saya. Nah, ketika dia naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapa di sorga, dia bilang, pada waktu itulah kamu harus berpuasa. Haleluya. Nah sekarang zamannya kita berpuasa, tujuannya apa? Bukan tujuan untuk kita seperti orang Farisi. Bukan cari wangsit, bukan supaya lebih kudus, lebih dekat dengan Tuhan, supaya mendengar suara. Enggak. Tetapi ada pekerjaan besar yang Tuhan titipkan buat kita, harus kita kerjakan gitu loh. Nah waktu kita kerjakan itu adalah kita bekerja sama dengan Dia. Dan bekerja bersama dengan Dia memahami ketika kita doa dan puasa. Kenapa harus dikatakan puasa? Supaya kedagingan kita, ambisi kita, ya, kekuatan manusia kita amblas habis terus kalian. Yang ada adalah keinginan Tuhan. Maka dikatakan doa dan puasa. Kenapa doa? Kenapa nggak puasa? Tapi doa apa? Doa adalah saya mencari Tuhan, saya berjumpa dengan Tuhan, saya mengalami Tuhan, saya bertemu dengan Tuhan, sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, akibatnya saya nggak makan, nggak minum, gitu loh. Jadi bukan gini, bukan, udah saya mau puasa, ngebayangin 6 jam nggak makan, lihat makanan enak, ada fast food dan sebagainya gitu. Aduh, gimana? Udah ada makanan enak di meja gitu ya. Ada makanan ini lihat di Facebook orang, lihat ini, waduh makanan enak di ini. Ya terganggu terus kalian. Karena kenapa? Karena tidak berdoa. Nah, berdoa, ketika berdoa ketemu dengan Tuhan, lama-lama kedagingan habis, amblas. Ketika kedagingan amblas, telinga kita ini jadi tajam gitu loh. Dengar suara Tuhan, dengar arahan daripada Tuhan, akhirnya kita nggak makan, nggak minum. Mulai dari sejam, 2 jam, 3 jam, sehingga kita puasa bukan karena rutinitas agamawi untuk nahan lapar, bukan, atau untuk diet, bukan. Beda saudara sekalian. Sehingga setelah orang berpuasa, apa yang kau rasakan? Bla 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 bla, mengalami itu saudara sekalian. Saya mau share ini, aduh, saya luar biasa. Jadi saya punya seorang karyawan, dia tuh bertobat latar belakang lain. Terus kemudian dia menikah dengan cara nggak benar. Aduh, saya tuh betul-betul rasa down sekali. Aduh, sayang banget, padahal Allah punya potensi luar biasa deh kepada dia. Akhirnya dia menikah. Nah, setelah menikah terus kemudian jadi masalah lah keluarganya, dan istrinya juga ikut HTI dan sebagainya. Udahlah, pokoknya udah hopeless lah gitu loh. Terus saya kesel dengan dia. Jadi ketika dia ketemu dengan saya, malas lah ngomong, malas ngobrol, semua malas gitu. Dia udahlah gitu loh. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang gini, Leo, saya suruh kamu puasa, doa dan puasa. Tuhan, puasa apa? Tuhan bongkar, Tuhan berkata, kau puasa bukan untuk dirimu. Kau puasa bukan mau untuk kau khotbah. Kau puasa bukan untuk itu. Kau puasa untuk orang lain, yaitu orang di kantormu yang punya masalah. Kau doa dan puasa. Waduh, saya doa puasa. Kan satu kantor, doa puasa ngeliat kelakuan. Haleluya. Kalau kelakuannya berubah sih nggak apa-apa, puji Tuhan, semangat. Tapi ngeliat kelakuan nggak berubah, doa puasa. Satu ketika dia bilang gini, Pak, saya mau ngobrol dengan Pak. Oh ya ngobrol lah, silakan gini. Tapi waktu dia ngobrol, saya nggak nanggapin maksud gini, alah nanti terjadi lagi itu. Tapi dia bilang, Leo nggak boleh, kau harus bongkar hatimu, ya. Bongkar, puasamu tuh nggak bener, bongkar hatimu nggak bener, kau masih nggak suka dengan orang lain, kau masih menjadi orang yang nyimpen kesalahan, luka dan sebagainya, bongkar semua. Wih bener dibongkar sama Tuhan. Itu keren luar biasa. Saya doa sampai satu ketika istrinya bilang begini, pagi-pagi istrinya begini, Tuhan ya Allah, kalau Isa Al-Masih itu Tuhan, tunjukin ke saya.
Dia doa, minta duit. Minta duit 300.000. Lah tak pikir itu gini loh. Mbok ya 1 miliar kan lebih keren, betul nggak? Kayaknya luar biasa. Ini enggak, 300.000 gitu. Ya, udah selesai. Terus kemudian dia pagi, dia punya anak 2 di dapur, terus dia keluar siang, saya kira jam 12 dia keluar. Waktu dia keluar, dia lihat di pintu depan itu, di bawahnya kan ada celah sedikit, ada uang 300.000. Terus kemudian dia ambil, tapi dia takut, dia buka pintu kosong, anaknya di dalam, dia kosong, nggak ada orang, dia takut dijebak sama orang. Terus dia ambil 300.000 itu, tapi dia takut nanti dia dijebak sama orang. Terus ada suara bilang gini, lah kamu kan tadi minta, kamu bilang bahwa kalau Isa Al-Masih itu Tuhan, minta uang 300, saya kasih 300.000, karena kau minta. Saya nggak kasih lebih dari situ. Dapat, dia tersungkur, menangis, telepon suaminya di kantor. Suaminya ngomong, Pak Leo, kenapa? Istri saya bertobat, dia mau ketemu Yesus, dia mau cari Yesus, dia ketemu Yesus, dia mau tobat. Oh saudaraku, minggunya langsung dicemplungin terus sekali, dibaptis. Itu HTI loh. Waduh, sampai wow, ini saya bilang, Tuhan, ini gila bener nih Tuhan, ini gila bener, gila bener gila. Kaget, mengagetkan, dan sampai sebenarnya, oh iya, jadi masalahnya kan bukan dia, saya pelakunya yang bermasalah, gereja yang bermasalah, terus kalian. Gereja bermasalah, bukan dia mah lempeng-lempeng aja, memang dia belum kenal Tuhan, memang dia duniawi, betul caranya begitu. Tapi kita, saudara sekali, yang punya kebenaran, tinggal dalam kebenaran, menjalankan kebenaran, maka kebenaran dinyatakan. Keren. Luar biasa, saudara. Sehingga saudara sekali, jadi ini bagian kita. Baru, oh ya Tuhan, ini bagian saya, Tuhan. Ini bagian saya. Ini bagian gereja Tuhan untuk berpuasa, sehingga mukjizat Allah itu betul-betul terjadi, saudara sekalian. Sehingga saudara sekalian, mari kita lihat satu firman Tuhan. Jadi ini bagian kita. Yesus dia sudah istirahat di sorga. Kita harus bergerak, saudara sekalian. Kita bergerak, tapi dia kasih amunisinya. Amunisinya adalah puasa, saudara. Nah, ketika kita puasa, pergerakan doa terjadi, lawatan terjadi, saudara sekalian. Nah, sekarang kita lihat dari Yesaya 58 ayat yang ke-5, ayat 6. Tadi saya dikatakan bahwa mereka bangsa Israel berpuasa dengan cara yang salah. Baru Tuhan tunjukkan, dia bilang ini ayat 6. Bukan, berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi dikatakan engkau memerdekakan orang teraniaya. Ya nggak mungkin lah saya melepaskan orang yang teraniaya, kecuali saya melepaskan tali kuk saya dulu. Kecuali saya melepaskan diri saya dari belenggu-belenggu kelaliman. Saya melepaskan diri saya daripada kuk yang saya terima, saudara sekalian. Sehingga ketika saya mulai berpuasa, saudara sekalian, maka kuk itu dibongkar semuanya, terus kemudian belenggu-belenggu kelalim dibongkar semuanya, pola pikir yang salah, cara yang tadi dibongkar semuanya, sehingga akhirnya dikatakan, ayat 7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan dirimu terhadap saudaramu. Wah, luar biasa. Ini prinsipnya, saudara. Jadi sekarang gini, loh, di mana saya aja? Di mana kebutuhan saya? Saya kan butuh, misalnya keuangan saya mengalami terobosan, keluarga saya mengalami terobosan, anak-anak mengalami terobosan, bisnis mengalami terobosan, utang banyak jadi utang jadi nggak ada lagi. Saya kan perlu, betul nggak? Tapi itu enggak, caranya nggak gitu. Caranya adalah kamu harus melepaskan belenggu kamu dulu dan lepaskan belenggu orang lain. Lepaskan lewat puasamu. Itu sebabnya ketika kita berdoa berpuasa, kita bilang, Tuhan, lawatlah bangsa ini. Lihat keadaan yang buruk, keadaan yang nggak benar. Kita bukan mengeluh. Lihat pandemi virus corona yang begitu banyak, membuat orang banyak meninggal dunia. Kita bukan jadi takut dan mengeluh. Kita naik ke gunung Tuhan. Tuhan, yang saya tahu itu adalah oleh Biludis disembuhkan. Anak-anak disembuhkan. Tapi kejadiannya nggak begitu. Makanya kita berpuasa. Lepaskan belenggu semuanya. Berpuasa bukan untuk diri saya. Berpuasa untuk kepentingan orang lain. Loh, kenapa? Karena Tuhan hadir ke muka bumi untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan dia, saudara sekalian.
Wow, ini penting kita pahami saudara sekalian. Sehingga ketika itu terjadi, wah, ini keren abis, luar biasa. Saya senang dengan ini, Tuhan. Sehingga dikatakan ayat 8. Ayat 8, yuk kita baca ayat 8 ya, satu persatu. Pada waktu itulah, pada waktu kapan? Pada waktu doa puasamu sudah selaras dengan pola Tuhan. Sudah selaras dengan cara Tuhan. Sudah selaras dengan keinginan daripada Tuhan. Sehingga ayat 8 dikatakan, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Wow. Terangmu mereka, saudaraku sekarang saudara bangun pagi, saudara nggak bilang ini, maaf ya Fajar, jangan terbit. Saya minta kau berhenti. Saudara suruh berhenti atau nggak berhenti, Fajar tuh naik kok saudara. Sampai jam 6, 7, 8, 9, sampai tengah hari saudara sekalian. Maka jalan hidup orang benar seperti fajar pagi, naik terang, dan pada titik puncaknya ada kemuliaan Tuhan. Saya mau kasih tahu, rohanimu, bisnismu, kesehatanmu, keluargamu, keuanganmu akan itu naik seperti sampai tengah hari sungguh sekalian. Nggak kelihatan bayang-bayang lagi, nggak lihat lagi kegagalannya, nggak lihat lagi kegagalannya, nggak lihat lagi kelukaanmu sebelumnya, nggak lihat yang kelihatan, wow, optimal engkau di dalam Tuhan. Keren. Sehingga dikatakan, luar biasa ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Wow. Saya lanjutkan. Lukamu akan pulih dengan segera. Ketakutanmu karena kegagalan bisnismu. Ketakutanmu karena kegagalan keuanganmu. Ketakutanmu karena kegagalan pernikahanmu. Ketakutanmu karena kegagalan studimu. Ketakutanmu karena doa-doamu tertunda untuk dijawab. Diangkat semuanya. Engkau nggak terluka lagi. Terluka ke orang lain. Terluka juga terhadap Tuhan. Karena banyak anak Tuhan kalau mereka jujur sebenarnya, mereka bukannya terluka kepada dunia, kepada orang, dia terluka dengan Tuhan. Karena ada beberapa hal yang Tuhan janjikan kepada dia belum memperolehnya sehingga dia merasa kecewa dengan Tuhan. Tapi nggak jujur, nggak ngomong terus terang kepada Tuhan. Padahal hatinya terluka sebetulnya. Itulah yang dialami oleh di kitab Malaki. Tuhan katakan kepada umat Tuhan, umat Tuhan, aku mengasihi engkau. Mereka petantang ini. Cara gimana kau mengasihi aku? Loh, karena peluka kan bangsa Israel, betul nggak? Karena mereka punya ekspektasi, tapi tidak tercapai. Tapi Tuhan katakan, pada waktu ketika puasa dengan benar, pada waktu itu dikatakan, lukamu akan pulih dengan segera. Nggak tertunda. Nggak membutuhkan waktu lagi. Dipulihkan segera. Yang keren, kebenaran menjadi barisan depanmu. Oh my God, apa itu kebenaran? Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu di depan kita. Bukan, oh dasarnya Yesus, semua karena Yesus, semua kasih. Not only that, tetapi di depanmu engkau mengalami realita kehadiran Yesus. Itu paling penting seluruh sekalian. Dalam pekerjaanmu, ketika kau menghandle hutangmu, ketika kau menghandle keluargamu, menghandle bisnismu, menghandle sekolahmu, menghandle pekerjaan, kau lihat kebenaran di depanmu. Siapa kebenaran? Yesus itu kebenaran. Dan dikatakan di ayat yang selanjutnya, kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan. Wow, barisan belakangmu. Di belakang kita ada kemuliaan Tuhan. Di depan kita ada Kristus yang dasar. Kita mengalami realita kehadiran Tuhan. Tapi persoalannya apa? Saya kan tidak minta itu. Saya nggak ngemis itu kok. Tuhan lawat. Saya nggak minta lawatan, betul nggak? Saya juga tidak minta curahan Roh Kudus. Nggak minta. Tetapi polanya ketika saya doa dan puasa, itu dikasih sama dia. Ini penting kita pahami. Ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan, ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Tuhan katakan, bukan hanya kok di depan kita ada kebenaran, di belakang ada kebenaran Tuhan. Ini aku. Loh kenapa? Karena dia dengan kita sahabat. Karena dia harus mengeksekusi banyak hal. Dia butuh engkau dan saya. Sehingga dia kata, ini aku. Dia tunjukkan saudara sekalian. Ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar, apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari.
Ayat 10. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Nggak ada stagnasi lagi. Nggak ada kekeringan lagi. Nggak ada maju mundur lagi. Tapi maju, maju, maju. Nggak ada lagi kelesuan. Semangat, semangat, semangat. Nggak ada lagi ketakutan, kebimbangan, keraguan. Walaupun kita belum keluar dari pandemi virus corona dengan segala akibat-akibatnya. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Itu tuh sama dengan keren. Dia bilang begini, barang siapa percaya kepadaku, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan dikatakan itu sampai kepada hidup yang kekal. Oh, kiralaraba syekiarala. Itu kerinduan saya selalu sekali. Saya bukan berbicara tentang apa pangkatmu, apa kedudukan. No! Tapi walaupun kau jemaat yang baru memahami kebenaran ini, di marketplace di mana kau ada, alirkan hati Tuhan, alirkan kuasa Roh Kudus, alirkan kemuliaan Tuhan. Mereka akan mengalami kemuliaan Tuhan. Mereka akan bertobat. Dan saya punya kerinduan untuk jemaat GKKD dimanapun kau berada. Seperti sapu tangan Paulus menyembuhkan orang sakit. Bayang-bayang Petrus bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Hal itu terjadi karena dari dalam hatimu akan mengalir aliran air hidup yang dimaksudkan adalah kuasa Roh Kudus. Sehingga kenapa? Sehingga jiwamu tidak mampet lagi, tidak menghalangi lagi untuk pekerjaan roh dalam hatimu, menembus jiwamu, menembus tubuhmu. Kita mah nggak ada apa-apa. Kita hanya merefleksikan, merepresentasikan Kristus. Yang dimuliakan siapa? Ya kita nggak ada lah. Kita nothing terus sekalian. Wow, luar. Dan tidak pernah ngecewakan. Nanti kata-kata kita, perbuatan kita, sikap kita, keputusan. Tidak pernah ngecewakan orang lain. Itu membangkitkan orang lain, mengobarkan orang lain. Suami kepada istri, istri kepada suami, kepada anak-anak. Dibakar semua. Itu seperti aliran air yang tidak pernah mengecewakan. Sekarang. Dan ayat 12, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Wow, luar biasa. Itu bukan hanya kita mengalami lawatan Tuhan, no. Tetapi kita membangun kembali reruntuhan berabad-abad. Jawa Tengah tuh kalian bangun kembali, saudara sekalian. Bangun kembali Jawa Tengah, kota-kota provinsinya, kota-kota kota besarnya, kota-kota kabupatennya, kota-kota kecamatannya, kelurahan, dibangun kembali. Karena kenapa? Karena itu memang rencana Tuhan. Cuma yang mengeksekusi nggak ada. Bangkitlah gereja Tuhan. Karena dia sudah duduk sebelah kanan Bapa, dia sudah istirahat, finish. Tapi dia katakan bahwa ulurkan tongkat kekuasaanmu, memerintah di musuhmu. Lewat siapa? Lewat kita. Nah, kita ambil kesempatan doa dan puasa. Nah, ketika kita puasa, kita tahu pola yang benar saudara. Maka pertama, kita mengalami lawatan Tuhan. Yang kedua, kita akan bergerak menyatakan kemuliaan Tuhan. Wow, luar biasa. Saya yakin nanti dari Semarang dan kota saudara, ada yang keluar negeri, ada ke bangsa-bangsa, ada ke Amerika, ada ke Inggris, seluruh sekalian. Itu misi seluruh sekalian. Dan kita tidak rencanakan. Tidak kita rencanakan. Tetapi semua orang tahu isi hati Tuhan. Dan orang, yuk saya akan pergi, saya akan pergi. Loh, siapa suruh kamu pergi? Saya sudah doa puasa. Tuhan sudah bicara kepada saya. This is challenge. Oh Pak Oscar, konfirmasi ya. Bener nggak yang saya dapetin? Betul nggak? Selesai. Jadi kita nggak liar saudara sekalian. Sehingga akhirnya saudara, kita akan lihat bahwa runtuhan berabad-abad dibangun kembali. Ada lawatan-milawatan terjadi. Dan terakhir, mukjizat Allah terjadi saudara. Wow, luar biasa. Saya mau sedikit share, sedikit bagi berkat ya. Waktu saya di Surabaya, saya tuh karena saya tinggal di loteng gitu, jadi malas turun. Sehingga saya kalau malas turun jadi malas ke belakang untuk buang air kecil. Sehingga waktu saya pindah ke Bandung, ginjal saya itu bermasalah terus sekalian. Terus kemudian waktu ginjal saya bermasalah, saya pergi ke dokter. Wah, harus gini-gini macam-macam gitu loh. Terus Tuhan ajar kepada saya, kamu puasa. Nah, waktu saya puasa, Tuhan, ginjal saya tolong gini. Saya egois banget. Tuhan bilang, stop.
Tiba-tiba ada orang datang pada saya. Dia bilang, saudara tolong doain saya ya. Papa saya tuh sakit ginjal dan gagal ginjal dan tidak bisa di apa-apain. Ya pokoknya akan cuci darah. Terus kemudian saya hari ini, Tuhan, saya ambil keputusan. Bukan doa buat saya, doa buat dia. Saya doakan, sementara doakan gini, iblis bilang gini, tapi kamu begitu modelnya gitu loh. Kamu kan masih sakit, dokter belum bilang negatif kok. Saya doakan lagi, terus doakan lagi. Sampai iblis tekan gini, ya tapi kan kamu masih sakit gitu loh. Tapi saya doakan, saudaraku, saya doakan. Sampai akhirnya orang itu sembuh. Dan satu ketika saya pergi ke dokter, ya, dia seorang anak Tuhan, cek semuanya. Dia bilang ini, ginjal kamu bersih, bagus semuanya. Saya tidak minta ginjal saya minta ginjal orang lain kok. Karena orang lain membutuhkan itu. Dan ketika mereka membutuhkan, bukan saya nggak butuh, saya butuh. Tapi polanya benar. Saya berdoa berpuasa buat dia. Karena Bapak juga doa puasa buat dia. Dan saya ingin dengan sehati dengan Bapak. Saya doakan dia. Dia sembuh. Tanpa saya sadari, saya pergi ke dokter. Dokter bilang, sembuh, bersih semuanya. Dari mana itu terjadi? Polanya benar. Berdoa, puasa buat orang lain. Untuk kepentingan orang lain. Karena kepentingan Tuhan. Dan akhirnya kita mengalami mukjizat lawatan Tuhan. Kenapa? Karena engkau dan saya dalam berpuasa, kita diangkat oleh Bapa menjadi sahabat Yesus Kristus. Oke, itu yang saya mau share pada malam hari ini. Saya berharap ini membangkitkan roh jemaat Tuhan yang ada di Semarang, di seluruh Jawa Tengah, dimanapun kau berada. Doa ada puasa. Ketika ada tekanan, ketika ada masalah, ketika ada apa saja, bukan untuk diri kita. Ya, ketika jemaat mengalami kurang semangat, ketika ada sakit penyakit di orang jemaat Tuhan, ada macam-macam, naikkan doa dan puasa dengan cara yang benar. Lepaskan kukuk belenggu semuanya. Dan kemudian kita mengalami lawatan Tuhan. Kita mengalami kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ada lawatan Tuhan buat mereka juga. Ada mukjizat buat mereka. Apakah itu masalah uangmu, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah rumah tanggamu. Bukan itu tujuan utamanya. Tapi ketika kita mulai memberkati, mendoakan orang lain, tanpa disadari, bisnis, pekerjaan kita, rumah tangga kita, mengalami lawatan Tuhan luar biasa. Ada amin, saudaraku sekalian? Luar biasa, itu yang mau saya sampaikan. Itulah pesan Tuhan, pegang dengan baik dan lakukan. Kau akan melihat bagaimana kebangunan itu boleh terjadi lewat doa puasa. Dan saya menikmati, saya mengalami itu. Maka saya sampaikan supaya saudara diperlengkapi lebih dalam lagi untuk mengalami yang namanya new revival. Untuk musim yang baru, untuk waktu yang baru ke depan. Dan Tuhan selalu ada. Amin.